Lalu apa respon Komisi 2 DPR menyoal langkah Presiden Prabowo Subianto memutuskan bakal mengambil alih penyesuaian dari persoalan polemik pemindahan kepemilikan 4 Pulau Aceh ke Sumatera Utara ini? Kita langsung membahasnya dalam segmen dialog. Telah bergabung sambungan daring dengan Bapak Ketua Komisi 2 DPR RI, Mas Rifki Nizami Karsayuda. Selamat malam, Mas Rifki. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Prime News, Mas Rifki. Mas Rifki, kalaulah Pak Presiden sudah mengambil alih akan memutuskan suatu keputusan nanti, lantas apa urgensinya Komisi 2 masih ingin memanggil Pak Mendagri? Pertanyaan wartawan kepada saya itu Hmm, sebelum Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI berkomunikasi dengan Pak Presiden. oke. Waktu itu ditanyakan kepada saya apakah Komisi 2 DPR RI akan memanggil Hmm, para pihak, terutama Menteri Dalam Negeri, untuk ikut serta menyelesaikan polemik ini. oke. Saya jawab Hmm, secara sistematik. Yang pertama, kami saat ini masih dalam masa reses oke. sampai dengan tanggal 23 Juni 2025 yang akan datang. Hmm, Yang kedua, sebagai Ketua Komisi 2 DPR, saya telah melakukan komunikasi secara informal kepada hmm, Saudara Menteri Dalam Negeri. hmm, Kemudian dari komunikasi itu didapat dua hal yang penting. oke. Yang pertama, Menteri Dalam Negeri pada saat itu minggu lalu menyatakan bahwa besok hari Selasa akan memanggil 10 kementerian lembaga yang menjadi anggota dari tim Rupa Bumi Hmm, tahun 2008-2009 hmm, yang menjadi dasar bagi hadirnya atau lahirnya keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan 4 pulau ini masuk dalam yurisdiksi teritorial Provinsi Sumatera Utara. hmm, Beliau ingin melihat kembali data-data penyokong, ingin memastikan konstruksi hukumnya, dan tentu beliau menyatakan kepada saya tidak menutup kemungkinan jika ada kesalahan dilakukan peninjauan atau revisi ulang terhadap hasil tim Rupa Bumi tahun 2008-2009 itu. oke. Yang kedua, Pak Menteri Dalam Negeri juga menyampaikan kepada saya meminta waktu sebelum dipanggil ke Komisi 2 setelah reses Hmm, untuk menjelaskan sedemikian rupa hasil pertemuan beliau dengan tim Rupa Bumi hmm, dari 10 kementerian lembaga itu kepada 4 kepala daerah, 2 gubernur Aceh dan Sumatera Utara serta 2 bupati Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah oke. untuk kemudian menjelaskan posisi data termasuk konstruksi hukum yang ada. Hmm, Saya memahami pikiran, pandangan, dan sikap Kementerian Dalam Negeri pada saat itu, dan karena itu saya sudah sampaikan secara lisan kepada seluruh pimpinan Komisi 2 DPR RI terkait hal itu. oke. Kami di level pimpinan sepakat untuk memberi ruang kepada pemerintah. Hmm, Nah, dalam proses berjalan, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI kami, telah berkomunikasi dengan Presiden dan Presiden menyatakan akan mengambil alih dalam tanda kutip tanggung jawab ini. Dan karena itu kami meyakini sebelum reses ini selesai, polemik ini sudah tidak akan terjadi lagi. Dan mudah-mudahan urgensi pemanggilan Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah ke Komisi 2 menjadi tidak terlalu penting dan tidak urgent. Kemudian nanti apa hasil yang akan dikeluarkan oleh Pak Prabowo nantinya? Apakah Komisi 2 DPR sudah menangkap komunikasi yang sudah terjalin antara Pak Prabowo dengan pihak yang berkonflik? Ini sejauh mana progresnya hingga kini, Mas Rifki? Yang berkomunikasi Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Pak Oke. Dasko. Jadi Hmm, kalau itu yang ditanyakan, saya kira jauh lebih elegan kalau menanyakan ke Pak Dasko. hmm, Kami sendiri kebetulan adalah alat kelengkapan Dewan, komisi yang dari sisi koordinasi hmm, itu berada di bawah Wakil Ketua DPR RI bidang politik, hukum, dan keamanan, yaitu oke. Pak Sufmi Dasko Ahmad. Hmm, Sehingga kemudian kami memahami kenapa beliau membangun komunikasi dengan Presiden karena konteksnya adalah di bidang koordinasi beliau. Itu hmm, satu. hmm, Nah, Komisi 2 DPR RI meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan dua optik penting untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang oke. pertama, Hmm, Presiden akan menggunakan pendekatan hukum dan menjunjung tinggi hmm, hukum itu sendiri, hmm, dan karena itu kemudian kita bisa melihat sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang yang membentuk dua provinsi ini.
Oke. Kita perlu ketahui bahwa seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia itu dasar hukumnya adalah undang-undang. Dan di dalam undang-undang pembentukan provinsi kabupaten kota itu salah satu yang diatur adalah soal batas wilayah masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Oke. Kita tahu bahwa secara existing di dalam undang-undang terbaru, baik undang-undang tentang pemerintahan Aceh maupun undang-undang tentang Sumatera Utara, 4 pulau ini masih masuk dalam yurisdiksi teritorial Provinsi Aceh. Itu satu. Oke. Yang kedua, kami meyakini juga bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan optik yang sangat penting bagi kita sebagai sebuah bangsa, yaitu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan memastikan integrasi bangsa adalah segala-galanya. Oke. Kami tentu mengingatkan kepada pemerintah bahwa dalam penyelesaian dalam tanda kutip polemik 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara ini, kami berharap hubungan Jakarta dengan Aceh yang dulu tensinya pernah sangat tinggi berpuluh-puluh tahun itu tidak terulang kembali. Oke. Kita bersyukur saat ini masyarakat Aceh, termasuk mohon maaf rekan-rekan yang dulunya adalah ex Gerakan Aceh Merdeka, telah masuk bersama-sama kita dalam integrasi nasional, bahkan ikut serta dalam pemerintahan ini. Jangan sampai kemudian proses polemik 4 pulau ini semata-mata dilihat secara administratif. Oke. Kami berharap polemik ini bisa diselesaikan melalui kacamata yang komprehensif. Kacamata sosiologis, Oke. kacamata kesejarahan, kacamata geografis, Baik. dan insya Allah jika itu dilakukan maka persatuan bangsa akan tetap menjadi prioritas kita Baik. bersama. Mas Rifki, artinya Kemendagri yang keluar menetapkan 4 pulau Aceh masuk sumut ini harus di moratorium begitu ya, tidak boleh langsung eksis karena menjadi perdebatan publik dan Pak Prabowo langsung turun tangan, Mas Rifki. Dari sisi teknis perundang-undangan, sebetulnya peraturan Menteri Dalam Negeri, tepatnya keputusan Menteri Dalam Negeri yang men-state 4 pulau itu masuk ke Provinsi Sumatera Utara, itu paling ideal memang harusnya menjadi level undang-undang. Jadi dalam undang-undang pembentukan Provinsi Aceh maupun undang-undang pembentukan Provinsi Sumatera Utara itu di-state di dalam undang-undang. Nah karena itu kemudian ketika undang-undangnya masih eksis, tidak dilakukan revisi, saya kira ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang mestinya tunduk pada ketentuan undang-undang. Dan saya senang sekali karena Kementerian Dalam Negeri melalui pernyataan Pak Mendagri membuka ruang untuk kemudian menelusuri lebih lanjut terkait dengan seluruh dokumen, baik dokumen administratif, dokumen geografis, termasuk dokumen yuridis yang dulu lama sekali ini tim Rupa Bumi kan bekerja tahun 2008-2009. Ya. Jauh sebelum kabinet ini terbentuk, jauh sebelum Pak Tito menjadi Menteri Dalam Negeri. Oke. Nah karena itu saya kira sebagai sebuah produk riset kan bisa saja ada error, ada kesalahan dan seterusnya. Dan yang paling penting kami juga mendorong agar pendekatannya tidak murni administratif. Tapi sekali lagi juga ada pendekatan kesejarahan, pendekatan sosiologis dan seterusnya yang mudah-mudahan kita bisa lebih bijaksana menyikapi polemik ini. Oke, beberapa waktu lalu kami berbincang dengan Pak Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, Mas Rifki. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tidak disebutkan titik koordinat batas wilayah Aceh. Apakah ini menjadi dasar landasan teman-teman Komisi 2 DPR untuk merevisi? Kalau kita lihat hampir semua undang-undang tentang pembentukan provinsi di Indonesia itu memang tidak menyertakan koordinat. Oke. Yang disertakan itu adalah secara makro. Jadi di sebelah barat, utara, timur, selatan berbatasan misalnya dengan Selat Malaka gitu ya. Berbatasan dengan Laut Jawa, selalu seperti itu. Nah ini saya kira juga menjadi otokritik bagi Komisi 2 DPR RI dan pemerintah agar ke depan kita memang harus menulisnya secara lebih detail. Dan dalam proses penulisan itu, tim yang dibentuk oleh pemerintah saya kira akan sangat elok untuk memanggil seluruh stakeholders, dan jika para stakeholder sudah sepakat dituangkan dalam kesepakatan tertulis, dan itu setelah itu kemudian revisi undang-undang terbatas terutama terkait dengan tapal batas kewilayahan administratif bisa kita lakukan di DPR. Baik, Mas, muncul kemudian perdebatan di publik
spekulasi liar, asumsi publik yang menarasikan Mas Rifki soal 4 Pulau Aceh ini, hadiah Pak Jokowi untuk menantunya, Bobi Nasution. Ini bagaimana teman-teman DPR menanggapi spekulasi liar ini di publik? Secara logik ketatanegaraan, saya kira tidak ada satupun manusia yang superpower di Republik ini. Kita sudah menyusun konstitusi, menyusun sejumlah perangkat ketatanegaraan dengan segala seperangkat hukum yang ada. Negara ini bukan negara kekuasaan, negara ini adalah negara hukum. Yang paling penting saya kira mari kita dudukkan persoalannya secara objektif, kita lihat secara objektif kenapa kemudian keputusan Menteri Dalam Negeri itu keluar dengan menggunakan kacamata data, kacamata konstruksi hukum, kacamata sosiologis, kacamata geografis dan kesejarahan. Kalau kemudian kita sudah melihatnya secara komprehensif, insya Allah akan ada solusi terhadap persoalan itu. Ya, solusi apa yang tawarkan teman-teman Komisi 2 DPR? Kalau tadi Anda katakan tidak akan ada pemanggilan Mendagri karena sebelum reses sudah ada keputusan Pak Prabowo. Ya kami meyakini Presiden Prabowo dalam 1-2 hari ini akan ada keputusan dan keputusan itu kami berharap dan kami juga meyakini insya Allah akan diikuti oleh semua pihak. Saya tuh nggak bisa membayangkan, kendati memang sistem hukum kita memungkinkan ya. Misalnya Presiden sudah memutuskan bahwa 4 pulau ini masuk yurisdiksi administrasi Provinsi A atau Provinsi B. Gitu. Lalu provinsi yang merasa dirugikan atas keputusan Presiden itu melakukan gugatan secara hukum. Secara hukum positif itu diperbolehkan. Tapi dari sisi adab dan etika pemerintahan, saya kira hal itu dalam tanda kutip adalah sesuatu yang harusnya tidak terjadi dalam konteks kita membangun sistem presidensial yang kuat di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, selain hal itu juga mungkin sebagai closing statement yang cukup mengademkan publik, tidak muncul kita tahu ini negara NKRI, tidak boleh ada keributan di Republik ini, apalagi satu suku bangsa yang beragam ini. Apa kemudian yang bisa Anda sampaikan ke publik Aceh dan Sumatera Utara, Mas Rifki, agar masing-masing pihak ini bersabar untuk menanti keputusan Pak Presiden? Ya, negara kita negara hukum dan dari sisi demokrasi kepemiluan kita telah memberikan kedaulatan kita kepada Presiden yang namanya Prabowo Subianto dan beliau memiliki mandat yang kuat dari sisi konstitusi. Dan hari ini beliau mengambil alih tanggung jawab ini, berikan beliau kesempatan untuk itu dan sebagai warga negara yang baik, saya kira sepanjang Presiden kita selalu taat pada konstitusi, maka pada titik itulah kita semua memiliki teladan untuk kita ikuti. Mudah-mudahan persoalan polemik 4 pulau ini itu tidak diikuti oleh polemik-polemik lain di provinsi lain, di kabupaten kota lain, yang kemudian bisa mengganggu konsentrasi kita pada agenda-agenda yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Sepakat dengan hal itu dan juga publik tentu sepakat dengan hal itu ya, menerima keputusan apa yang nanti diputuskan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Semua pihak harus menerima hal itu. Terima kasih untuk waktu Anda malam ini bersama kami di Prime News, Mas Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.